Halo teman-teman sekalian, perkenalkan saya Angga Yuniardi Pratama dan teman saya. Kami dari kelompok 13 ingin mempresentasikan tentang bisnis antar budaya. Oke, bisnis adalah suatu aktivitas yang berkaitan dengan penjualan barang dan jasa untuk memperoleh keuntungan. Semakin hari, populasi manusia semakin banyak dan kebutuhan semakin meningkat, sehingga pasar untuk penjualan semakin luas. Namun, seiring dengan hal tersebut, pesaing dan para pebisnis baru juga semakin banyak bermunculan. Sehingga mau tidak mau para pebisnis perlu meningkatkan kualitas dan pengaturan strategi agar bisnisnya semakin meningkat. Definisi pengertian komunikasi bisnis lintas budaya merupakan salah satu bidang kajian ilmu komunikasi yang lebih menekankan pada perbandingan pola-pola komunikasi antar pribadi di antara peserta komunikasi yang berbeda kebudayaannya. Berikutnya, tingkatan budaya. Menurut Lehman, Himsert, dan Beatty, budaya sebagai sekumpulan pengalaman hidup yang ada dalam masyarakat. Tentu saja banyak variabelnya, termasuk di dalamnya bagaimana perilaku dan keyakinan atau kepercayaan masyarakat itu sendiri. Menurut Hofstede, budaya sebagai pemrograman kolektif atas pikiran yang membedakan anggota-anggota suatu kategori orang dari kategori lain. Menurut Bovee dan Thiel, budaya adalah sistem sharing atau simbol-simbol kepercayaan, sikap, nilai-nilai, harapan, dan norma-norma untuk berperilaku. Berikutnya, budaya menurut Murphy dan Hillbrand. Budaya sebagai tipikal karakteristik perlu dalam suatu kelompok. Menurut Mitchell, budaya merupakan seperangkat nilai-nilai inti, kepercayaan standar, pengetahuan, moral, hukum, dan perilaku yang disampaikan oleh individu-individu dan masyarakat, yang menentukan bagaimana seorang bertindak, berperasaan, dan memandang dirinya serta orang lain. Berikutnya, pentingnya komunikasi lintas budaya. Dalam menyikapi era perdagangan bebas dan global, perusahaan besar mencoba melakukan bisnis secara global. Pada umumnya, perusahaan besar yang beroperasi di tanah air banyak menggunakan konsultan asing untuk membantu mengembangkan perusahaan mereka di tanah air maupun antar negara, sehingga komunikasi lintas budaya semakin penting. Berikutnya, perbandingan perilaku komunikasi antar budaya. Perbandingan perilaku komunikasi antar budaya dengan menunjukkan perbedaan dan persamaan sebagai berikut. Pertama, persepsi, yaitu sifat dasar persepsi dan pengalaman persepsi, peranan lingkungan sosial dan fisik terhadap pembentukan persepsi. Kemudian yang kedua, kognisi, yang terdiri dari unsur-unsur khusus kebudayaan, proses berpikir, bahasa, dan cara berpikir. Yang ketiga, sosialisasi, berhubungan dengan masalah sosialisasi, universal dan relativitas, tujuan-tujuan instruksional. Berikutnya, kepribadian. Misalnya, tipe-tipe budaya pribadi yang menggunakan etos dan tipologi karakter watak bangsa. Kemudian dilanjutkan oleh teman saya. Halo, saya Rotmus Otorai dan sekarang saya akan melanjutkan presentasi dari kelompok 13. Dan saya akan menjelaskan tujuan mempelajari komunikasi lintas budaya. Dan tujuan ini tuh terbagi menjadi 5. Yang pertama, menyadari bias budaya sendiri. Yang kedua, lebih peka secara budaya. Yang ketiga, memperoleh kapasitas untuk benar-benar terlibat dengan anggota dari budaya lain untuk menciptakan hubungan yang langgeng dan memuaskan orang tersebut. Dan yang keempat, merangsang pemahaman yang lebih besar atas budaya sendiri. Dan yang kelima dan terakhir, memperluas dan memperdalam pengalaman seseorang. Dan saya akan memberikan contoh kasus dari materi ini. Jadi, Disney sebagai perusahaan yang mengembangkan konsep taman hiburan, dalam bisnisnya telah berhasil meraih keuntungan di Amerika Serikat dan di Jepang. Langkah selanjutnya yang dilakukan Disney adalah mencoba memasuki pasar Eropa. Dalam hal ini, Paris sebagai target utamanya. Disney berargumen bahwa Paris dipilih karena beberapa alasan. Yang pertama, sekitar 17 juta orang Eropa tinggal kurang dari 2 jam perjalanan menuju Paris.
dan sekitar 310 juta dapat terbang ke Paris secara bersamaan. Dan yang kedua, besarnya perhatian pemerintah kota Paris yang menawarkan lebih dari 1 miliar dolar dalam berbagai insentif dan ekspektasi bahwa proyek ini akan menciptakan 30.000 lapangan pekerjaan. Dan dalam pelaksanaannya, Disney menghadapi beberapa masalah, antara lain berupa boikot acara pembukaan oleh Menteri Kebudayaan Prancis dan kegagalan Disney untuk memperoleh target pengunjung yang datang dan pendapatan yang diharapkan. Hal ini disebabkan karena Disney kesalahan asumsi terhadap selera dan pilihan dari konsumen di Prancis. Ini disebabkan karena perbedaan budaya. Disney menganggap pola budaya perusahaan yang telah berhasil dijalankan di Amerika dan di Jepang akan berhasil pula di Prancis. Ternyata tidak. Sebagai contoh, pertama, kebijakan Disney untuk tidak menyediakan minuman alkohol di taman hiburan berakibat buruk karena di Paris sudah menjadi kebiasaan untuk makan siang dan dengan segelas wine. Kedua, asumsi bahwa hari Jumat akan lebih ramai dan dari hari Minggu ternyata berkebalikan. Ketiga, Disney tidak menyediakan sarapan pagi berupa bacon dan telur seperti yang diinginkan oleh konsumen, tapi malah menyediakan kopi dan croissant. Jadi, kesimpulan dari contoh kasus ini adalah kegagalan dan kesalahan pola budaya perusahaan yang dilakukan Disney di Paris disebabkan oleh adanya kesalahan penafsiran budaya. Disney beranggapan bahwa apa yang diterapkan dan sukses di Amerika dan di Jepang akan sukses pula di Prancis. Disney seharusnya mengadakan riset terlebih dahulu tentang bagaimana budaya orang Prancis agar pola budaya perusahaan dapat disesuaikan dengan kultur setempat dan diterapkan di Prancis. Dan setelah Disney merubah strateginya, yaitu dengan merubah nama perusahaan menjadi Disneyland Paris, merubah makanan dan pakaian yang ditawarkan sesuai pola budaya setempat, harga tiket dipotong sepertiganya, terbukti jumlah pengunjung Disney di Paris mengalami kenaikan. Sekian presentasi dari kami, kelompok 13. Terima kasih.